Biasanya pas rehat tuh buat kita mikir lebih banyak. Sambil rehat, coba biasakan gaya hidup sehat dan positif. Faktor yang bikin burnout bukan hanya psikologi tapi juga fisik. Dengan makan makanan bergizi, coba olahraga yang rutin, juga jangan lupa tidur yang cukup. Karena kalau lo lagi rehat nih, tapi tidur lo cuma sejam sehari, itu juga pas bangun malah makin pusing dan stres lagi. Hal-hal fisik kayak gini perlu diperhatiin juga untuk lo, supaya lo punya motivasi untuk ngelakuin hal-hal yang lo pengen lagi. Kalau lo punya masalah like kebiasaan buruk ngeganggu gaya sehat hidup lo, coba perlahan-lahan biasakan sambil ngebentuk kebiasaan baru dengan positif. Kali ini gue akan healing time ke daerah Sumedang. The name is Sirah Cipelang dengan melindungi jalan yang curam. Tiket masuk di sini murah, cuman 6.000 per orang. Bukan hanya kolam alami, di sini ada juga kolam renang untuk berenang anak-anak. Kalau lo ngerasa jauh dari teman-teman lo, coba deketin mereka lagi dengan ngajak keluar atau kayak gini, "Hi, healing time you." Karena menurut gue dukungan dari orang terdekat itu bisa cukup membantu lo. Lo bisa ajak quality time sama mereka, or with your family, with your boyfriend, with your girlfriend. Atau juga kalau misalnya lo ada uang, lo bisa ikut counseling and mentoring. Karena lo bisa diskusi sama mentor atau psikolog yang notabene profesional gitu kan, supaya dikasih tahu juga penanganan yang baik, juga dapat interpretasi lo dari psikologi lo. Terakhir, apapun masalah lo, tenang, tetap santuy aja. Mungkin yang nonton ini kebanyakan anak muda, masih banyak hal baru yang harus lo lakuin, dan mungkin masih belasan tahun ke depan lo akan hidup, but who knows ya. Tapi lo jangan negative thinking terus, tetap semangat. Apapun itu, jalanin dengan senyuman. Jangan pernah melakukan apa yang lo sukai, tapi sukailah apa yang lo lakukan. Pernah gak sih kalian merasa lebih sensitif dari biasanya? Suka tiba-tiba marah karena hal kecil, atau kalian malas melakukan apa-apa dan motivated. Padahal sebelumnya kalian suka banget ngelakuin hal-hal itu, tapi entah kenapa kalian ngerasain demotivated. Kemungkinan besar kalian pasti menjawab pernah merasakan gejala-gejala tersebut. Gejala yang tadi udah saya sebutkan adalah gejala stres yang terjadi di kehidupan semua orang. Normal banget ketika kalian merasakan capek, ketika ada perasaan tertekan, atau beban masalah yang berat. Tapi ada juga gejala-gejala stres yang cukup serius banget. Kalau kamu merasakan gejala emosi tidak stabil, capek berkepanjangan sampai gak termotivasi untuk melakukan semua hal, bahkan untuk makan sekalipun, maka ada kemungkinan kamu mengalami emotional burnout. Disinilah kesehatan mental kamu sangat tinggi untuk terganggu. Di video ini saya akan membahas tanda-tanda dari emotional burnout dan cara mengatasinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dari emotional burnout sih? Emotional burnout adalah keadaan mental yang negatif dengan berbagai macam gejala, mulai dari gejala fisik, emosional, dan perilaku. Emotional burnout ini bisa membuat kita tidak berfungsi dengan normal dan bisa membuat kita merasakan stres yang sangat parah. Emotional burnout ini bisa terjadi karena akumulasi stres. Maksudnya gini, kamu tiap hari pasti merasakan stres dari berbagai masalah. Ya, stres itu wajar, dari masalah keluarga mungkin, karir, kampus, dan lain-lainnya. Ketika stres ini menumpuk terus-menerus, inilah yang membuat kita jadi ngerasain emotional burnout. Tanda-tandanya gimana sih? Yang pertama, kamu ngerasain capek fisik yang parah. Mau kamu tidur, makan, liburan, apapun yang kamu lakuin itu dirasa gak cukup untuk menghilangkan rasa capek kamu. Ketika kamu ngeluangin waktu untuk istirahat pun, kalau kamu lagi di fase emotional burnout, kamu bakalan ngerasain kecapean. Biasanya pola makan dan tidur juga jadi beda. Misalnya, gak selera makan, gak bisa tidur nyenyak. Kalau udah parah misalnya bisa malas mandi dan memakai pakaian rapi pun jadi malas.
emosional juga jadi labil, dan nanti bakalan merasakan cepat marah atau cepat banget sedih karena hal-hal kecil yang biasanya mungkin kamu tidak melakukannya. Kemungkinan kamu juga bakalan jadi pesimis dan negatif banget memandang semua hal. Jadinya ya demot lah semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, performa dalam bekerja menurun drastis. Coba kamu pikir deh dan tanya lagi, kira-kira kualitas dan kuantitas kerja kamu jadi menurun gak sih akhir-akhir ini? Apa kamu jadi gak produktif atau mungkin kamu gak bisa konsentrasi pas kita mengalami emotional burnout? Hal yang kemungkinan besar yang terjadi adalah kita bakalan gak fokus. Pokoknya pikiran kita ngerasa capek banget dan pikiran kita gak bisa perhatian pada satu hal tertentu dalam waktu yang lama. Hasil akhirnya kita akan distract sama pikiran-pikiran lain. Yang keempat, menjauh dari interaksi sosial. Ini biasanya karena kamu ngerasa gak punya energi lagi untuk interaksi sosial sama orang, termasuk teman ataupun keluarga. Ketika kita sedang merasakan burnout atau yang sering kita sebut dengan stres, seringkali justru kita menjauh dari lingkungan sekitar. Namun justru itu tidak akan membuat kita tenang. Justru malah sebaliknya, kita berpotensi menjadi semakin depresi atau tidak jarang melakukan aksi bunuh diri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya menarik diri dari hubungan sosial itu bisa membuat orang menjadi kesepian. Nah, makanya support system di sini sangat mempengaruhi dan sangat dibutuhkan ketika seseorang sedang mengalami stres. Dan selanjutnya sering merasa kosong, hopeless, atau tidak bersemangat. Atau merasa hidup ini tidak bermakna. Karena saat itu kita merasa hidup itu tidak ada yang membuat kita senang. Ini salah satu yang membuat kita menjadi down, sampai akhirnya merasa di titik putus asa dan merasa tidak ada satu hal pun yang berarti di hidup kita. Nah, itu beberapa contoh gejala yang akan dirasakan ketika sedang mengalami stres. Terus apa nih yang bisa kita lakuin buat mengatasi stres tersebut? Pertama-tama, kita identifikasi terlebih dahulu apa saja nih yang menjadi penyebabnya. Tanyakan ke diri sendiri, kita sedang ada masalah apa saja akhir-akhir ini. Lalu apa sih yang selalu membuat lo stres sampai stres itu menumpuk berkepanjangan? Dan apa sih penyebabnya sampai kita tidak bisa mengatasi stres tersebut? Nah, pas kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa rehat sejenak. Misalnya dengan tidak melakukan banyak aktivitas, lalu menyicil sedikit demi sedikit kerjaan yang membuat kita stres. Kadang seringkali stres itu penyebabnya karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas sampai akhirnya kita lupa tujuan awalnya kita akan kemana dan tujuan awal kita apa. Atau memang karena kita sedang merasa kita tuh terlalu capek dan banyak banget aktivitas yang dikerjakan. Nah, itu nggak apa-apa banget. Kita meluangkan waktu untuk sekedar me time atau recharge selama kita punya alasan yang kuat dan tidak menyusahkan orang lain atau merugikan orang lain. Yang penting kita tetap membuat sesuatu yang nantinya tetap terplanning. Ketika kita sedang rehat, di situ kita bisa melakukan banyak evaluasi diri untuk meminimalisir agar kita tidak terlalu stres yang berkepanjangan seperti itu.